Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi semua anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kita hari ini? Baik. Ya, semoga anak-anak sekalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sehat dan penuh semangat. Ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, kita memulai kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Brian, silakan duduk. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak Guru akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Yang pertama, anak Franciscus Gofrin, Ada, Pak. anak Anastasia Ningsi, anak Angelina Peheno. Semua ada ya? Ya, baiklah anak-anak sekalian, karena semuanya hadir, maka kita lanjut dengan kegiatan berikutnya. Kita berdiri dulu. Kita mulai dengan tepuk PPK. PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan duduk. Anak-anak yang baik, Bapak Guru akan memberikan gambaran sedikit tentang materi kita hari ini. Ya. Jadi nanti anak-anak akan menjawab berdasarkan gambaran ini. Seseorang atau sekelompok orang yang berani mengambil resiko untuk berusaha secara mandiri, menciptakan peluang usaha, pengadaan produk baru, dan pemasaran dengan segala resiko yang dihadapi, merupakan arti dari angkat tangan. Ya, Anexiska. Wirausahawan akan berusaha sendiri sesuai dengan kemampuannya untuk menciptakan peluang usaha. Ya, tepuk tangan. Ya. Terima kasih untuk adik Siska yang telah menjawab dari gambaran yang Bapak Guru sampaikan tadi. Jadi materi kita hari ini yaitu membicarakan tentang tema 5, berbicara tentang wirausaha. Dan di sisi tema 1, ya, kerja keras berbuah kesuksesan. Kegiatan kita hari ini masuk dalam pembelajaran keberapa? Pembelajaran pertama. Baiklah anak-anak, karena itu anak-anak, kita akan memperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran kita hari ini. Anak-anak coba membaca dan menyimaknya, ya. Setelah kita membaca tujuan ini nanti yang hendak kita capai setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi setelah tujuan pembelajaran ini selesai, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang cerita. Ya. Jadi anak-anak akan membaca cerita dari buku halaman 1 sampai halaman 3. Ya. Di sana
ada bacaan ini. Setelah kita membaca bacaan ini sebentar, ada beberapa pertanyaan yang mestinya harus kita jawab. Ada 4 pertanyaan. Coba anak-anak dulu membaca bacaan ini. Baca dulu dalam hati. Sudah baca ya? Ya, baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa hari ini merupakan hari yang paling penting bagi Udin dan kawan-kawan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Adek Brian. Karena mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Ya, pertama. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa itu anjungan khusus. Siapa yang bisa? Ya, Adek Siska. Anjungan khusus adalah satu, bangunan yang dibuat dan dipakai sebagai tempat rekreasi. 2. Bangunan yang dibuat secara khusus oleh Sekretariat ASEAN sebagai tempat pameran. Ya, pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Ya, siapa bisa? Angkat tangan. Ya, ada Bulan. Yang dipelajari dari anjungan khusus Sekretariat ASEAN adalah pameran dari masing-masing negara ASEAN yang hampir menarik dengan ciri khas masing-masing negara. Misalnya, anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas peran ASEAN. Ya, pertanyaan. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, ada Angela. Edo sangat terkesan dengan berbagai makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lam dari Laos. Jenis makanan khas setiap negara. Ya, pertama. Yang keempat, apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Ya, ada Angel. Jawabannya, Ibu sangat tertarik dengan berbagai makanan khas dan tertarik anjungan negara Brunei Darussalam yang menampilkan wayang asli khas negaranya. Ya, pertama. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca cerita tadi, ya, ada beberapa hal yang disampaikan di sana. Ya. Yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian bahwa jawaban itu memang benar. Jadi memang anjungan khusus itu merupakan tempat dibuatnya oleh sekretariat untuk pameran, ya, dari setiap negara, terutama negara anggota ASEAN. Ya. Baiklah, kita lihat di yang berikut ini. Berbicara tentang peta konsep, jadi anak-anak kita buat dalam bentuk kelompok. Ya. Di sana ditulis, carilah informasi tentang kerjasama ekonomi antara negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peran Indonesia dari berbagai sumber. Diskusilah bersama teman-temanmu, kemudian laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran berikut. Di dalam buku sudah ada. Coba kita duduk per kelompok. Anak-anak nanti akan mengerjakannya di LKPD yang pertama, ya.
tolong dikerjakan di kelompok dan harus diskusi secara bersama-sama. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya? Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Silakan berdiskusi bersama ya untuk bisa menjawab soal di LKPD yang pertama. Silakan diskusi bersama. Praktik baik itu. Sudah? Ya, sekarang kita mulai kelompok pertama. Saya minta kita kelompoknya untuk berdiri di depan menyampaikan materinya di LKPD 1. Silakan. Oke, tepuk tangan. Ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Indonesia turut aktif dalam kegiatan pengiriman produksi ASEAN. Salah satunya kegiatan ASEAN Bazaar 2017 yang diadakan di Abu Dhabi. 2. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam 620 Federasi. Ya, tangan. Itu jawaban dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Indonesia menjadi sebuah tempat penyebar sampah plastik di area lokasi yang berada di Selat Singapura, Timur Amerika bagian barat, Timur Tengah dan Eropa. Ya, tepuk tangan. Kelompok yang berikut, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah 1. Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan negara anggota ASEAN dalam mempromosikan wisata. Contohnya adalah kerjasama Indonesia dengan Thailand yang mengembangkan 3 program pariwisata unggulan. 3. Indonesia aktif menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan Malaysia dan Thailand. Contoh kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama di bidang pariwisata, agroindustri, dan ekonomi digital. 4. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam bekerjasama dalam produksi bahan makanan daging yang halal. Ya, tangan untuk kelompok 3. Yang berikut kelompok 4. Sarita Satora. Posisi Indonesia di bidang dalam lingkungan ASEAN. Pertama, Indonesia mendirikan beberapa industri yang ditujukan untuk kemajuan bersama negara-negara ASEAN. 4. Indonesia aktif melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan negara-negara ASEAN. Ya, tangan. Posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN adalah 1. Indonesia aktif melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara ASEAN. 2. Indonesia ikut mensukseskan ASEAN dengan menghapuskan semua bea masuk impor bagi barang-barang dari negara-negara ASEAN. Penghapusan bea masuk impor ini diterapkan pada tahun 2010 di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada 2015 di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. 4. Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam bekerjasama dalam produksi bahan makanan dan biaya halal. Ya, tepuk tangan. Baiklah anak-anak sekalian, dari semua yang anak-anak jawab di LKPD 1 tadi itu,
sesuai dengan peran Indonesia bidang ekonomi pada negara-negara ASEAN. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut. Coba anak-anak lihat dulu gambar-gambar yang ada di dalam. Gambar pertama itu menggambarkan tentang apa ini? Ya? Ini di bagian belakang speaker. Ada apa ini? Hah? Magnet. Sekarang gambar kedua apa ini? Dompet. Kita lihat di lingkaran gambar yang kedua pada dompet ini. Ada apa di sana? Ada? Magnet. Pada gambar ketiga ini gambar apa ini? Kulkas. Ya. Jadi pada pintu kulkas itu terdapat apa di sana? Magnet. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang berikut. Dari gambar ini, kalau begitu materi yang berikut ini kita akan membicarakan tentang apa? Iya. Tepuk tangan dulu. Pintar semuanya ya. Jadi yang berikut kita akan membicarakan tentang magnet ya. Sekarang kita lihat dulu ini. Kalau begitu dari gambar tadi siapa yang bisa menjawab kira-kira apa itu magnet? Angkat tangan. Ya, silakan. Ada Bella. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat tertentu. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui bahwa magnet itu dia memiliki sifat yaitu dapat menarik benda-benda tertentu. Kenapa benda-benda tertentu? Kan tidak semua benda yang ditarik oleh magnet. Ya, ya tidak? Ya. Ya bisa ditarik oleh magnet itu seperti besi, ya, batu dan kayu kan tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya tidak? Iya. Kita lihat latihan berikut pada buku siswa. Coba adik-adik lihat pada buku siswa. Lihat buku halaman 6. Lihat buku halaman 6. Di situ ada soal dan coba anak-anak diskusikan. Apa yang pernah kamu menemukan? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang berikut. Kita akan membicarakan tentang macam-macam magnet. Lihat pada gambar di dalam, media di dalam. Jadi macam-macam magnet. Yang pertama ada magnet bata. Yang kedua magnet silinder. Yang ketiga magnet bertaruh. Yang keempat magnet lada. Dan yang kelima magnet lingkaran. Ya, ada 5 jenis magnet. Dari 5 jenis magnet ini nanti ada pertanyaan berikutnya. Karena itu amati baik-baik dari magnet ini. Kita lihat pertanyaan yang berikut ada pada buku siswa. Ya, lihat di halaman 8 pada buku siswa. Coba anak-anak sekalian menjawab pertanyaan itu.
Ya. Ada 4 pertanyaan yang mesti kita jawab. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Angkat tangan. Ya, Adik Ifna, silakan. Dengan 2. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama tolak-tolak dan kutub tidak sadar tertentu. Ya, kesalahan. Pertanyaan yang kedua. Apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Adik Siska. Magnet datar, magnet silinder, magnet jarum, magnet logam, dan magnet lingkaran. Ya, tangan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Saya minta satu orang. Angkat tangan. Ya, Adik Devi. Dan es yang terdapat pada magnet. Jelaskan. Kutub utara dan Itu kutub utara. S-nya kutub selatan. Ya, tepuk tangan. Yang berikut pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Adik Ningsi. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk atau jenis. Ya, pertama. Itu jawaban tentang macam-macam berkaitan dengan macam-macam magnet. Sekarang kita lihat tentang kutub magnet. Lihat buku di buku siswa di halaman 9. Sudah? Ya. Kamu baca dalam hati tentang kutub-kutub magnet ini. Silakan. Yang tidak ada buku, lihat di depan. Baca di layar di depan sini. Sudah? Nah, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang setelah kita membaca tentang kutub tadi, berarti kita harus paham dulu tentang magnet ini. Ya. Ingat tadi bahwa magnet itu sifatnya dapat menarik benda-benda tertentu. Benda tertentu ini seperti besi. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikut. Kita baca dulu formulir yang ada di layar ini. Coba saya minta satu orang untuk membaca formulir ini. Ya, Adik Bianta, baca dari situ. Formulir di depan. Formulir pendaftaran perpustakaan sekolah SD Kaloce, nama lengkap Febriano Ida Purnamawan Edu, tempat tanggal lahir 24 Februari 2009, umur 11 tahun, kelas 6A, alamat Loce, Desa Loce, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik. Mohon untuk didaftar sebagai anggota perpustakaan sekolah terhitung mulai bulan Maret. Saya akan menaati segala ketentuan yang berlaku di perpustakaan sekolah. Loce 20 Maret 2020. Pendaftaran tanda tangan Febriano Ida Purnamawan Edu. Ya, tepuk tangan untuk. Ini berbicara tentang apa ini? Dari yang saya tampilkan ini. Ya, formulir. Kalau begitu, siapa yang tahu tentang formulir? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ada Siska. Formulir adalah lembaran atau surat atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang terdapat. Iya, tepuk tangan. Ya, jadi ini contoh formulir
yang berikut. Oleh Adik Siska bahwa formulir itu adalah lembaran atau surat atau dokumen elektrik ya, dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan pada bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Seperti begini. Yang tetap itu seperti nama. Nama itu tetap ya. Tempat tanggal lahir tetap. Yang tidak tetap itu seperti umur, kelas seperti tadi ya. Nah, itu bisa tidak tetap atau berubah-ubah ya. Ada yang bersifat tetap dan pada bagian lain itu bersifat tidak tetap ya. Sekarang kita lihat yang berikut. Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Sebelum kamu masuk di SDK Loce, terlebih dahulu kamu mengisi formulir, iya toh? Nah, di sana ada berbicara tentang tinggi badan, berat badan, nama orang tua, iya toh? Nama orang tua, nama ayah, nama ibu, pendidikan orang tua, dan sebagainya. Itu kita pernah mengisi formulir ya. Jadi kita lihat yang berikut. Lihat di layar ada dua formulir di situ, atau lihat di buku siswa halaman 11 dan halaman 10. Nanti sebentar kita juga akan berdiskusi bersama anggota kelompok. Kamu nanti berdiskusi berkaitan dengan formulir ini. Kita lihat, amati dan bacalah contoh-contoh formulir berikut. Ada formulir A, ada formulir B. Sudah? Lihat di buku. Sekarang kamu berdiskusi di LKPD yang kedua. Silakan. Sekarang kita langsung menjawab sudah. Kelompok siapa sudah? Angkat tangan. Oh, sudah semua ya? Kita mulai dari kelompok 5 dulu ya. Ya, dari situ saja baca. Dari situ saja. Satu, apa saja kamu temukan dalam hal yang akan diikuti? Apa sudah kamu lihat untuk mengetahui diri seseorang dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti? Maukah kamu layak ikut dan bukan secara langsung? Ya, tepuk tangan. Yang berikut, kelompok 3. Satu, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Formulir A, 1, identitas diri, 2, jenis lomba yang akan diikuti. Formulir B, 1, identitas diri, 2, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Formulir A adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan formulir B adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 3, apa tujuan dari formulir A? Mengetahui identitas seseorang, mengetahui jenis lomba cerdas cermat ASEAN. Apa tujuan dari formulir B? Mengetahui identitas, mengetahui kegiatan ekstrakurikuler. 5. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Supaya kita mengetahui kegiatan yang dilakukan. 6. Kapan kita mengisi formulir? Pada saat kegiatan berlangsung. Ya. Tangan. Baiklah, kita lanjut ke materi. Kita lihat yang berikut tentang
berdiskusi bersama. Sudah? Ya, sudah. Sekarang kita minta kelompok 1 dulu. Ya, di depan. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari formulir tersebut? Jawabannya 1. Informasi tentang identitas diri. 2. Apa tujuan pengisian formulir tersebut? Untuk mengetahui identitas diri seseorang. 3. Bagaimana struktur atau bagian dari formulir tersebut? Kepala, tubuh, dan ekor. 4. Terdiri atas apa sajakah bagian kepala dalam formulir tersebut? Yang lengkap, umur, dan kelas. 5. Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari hasil pengamatan ini? Kesimpulan tentang diri seseorang. Ya, tangan. Kelompok 2. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari formulir tersebut? Jawab: nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon orang tua, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, NIS. Simpulkan apa yang dapat kamu peroleh dari hasil pengamalanmu. Baik. Ya, tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, dengan berakhirnya LKPD 3, maka materi kita sudah sampai di sini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, ada yang di atas. Kesimpulan pertama. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki posisi dan peran tersendiri dalam ruang lingkup negara-negara ASEAN. Hal ini karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Hingga saat ini Indonesia selalu aktif dan kooperatif dalam setiap program yang dilaksanakan ASEAN seperti KTT atau konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN lainnya. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN diantara aktif dalam kegiatan promosi ASEAN. Kesimpulan 2. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat tertentu. Magnet terdiri atas beberapa macam, di antaranya yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet beragam, dan magnet lingkaran. Jadi, setiap magnet memiliki kutub-kutubannya yang disebut kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kesimpulan 3. Formulir adalah lembaran atau surat atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan pada bagian lainnya yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Ada banyak jenis formulir yang sering kita jumpai. Di antaranya adalah formulir penerimaan murid baru, formulir pendaftaran cerdas cermat, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya, bentar. Ternyata adik sekalian ini bisa mengambil kesimpulan dari materi ini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang ada 3. Anak-anak coba membaca di dalam ini. Ini 3 kesimpulan materi kita ini. Baiklah anak-anak sekalian, karena materi kita sudah selesai, mari kita ikuti protokol kesehatan, ya. Karena sekarang kita masih dalam situasi pandemi 19. Karena itu ikuti protokol kesehatan. Ikuti yang namanya itu gerakan 3M. Tahu 3M? Ya, 3M itu memakai masker, kedua mencuci tangan. Kita keluar rumah harus menggunakan masker. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Setelah kita sampai di rumah, jangan lupa belajar.
tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Saya minta satu orang untuk mengajak kita dalam doa penutup. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.